Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pada pagi ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request dan juga saya tambah ada 6 saham. Yang pertama BMRI, kedua TINS, ketiga INTP, keempat Cleo, kelima SCMA, dan keenam SMGR. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Bank Mandiri yang pada hari kemarin naik cukup tinggi 4,91% ke level harga 5.875. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal seperti analisa saya terdahulu, saat BMRI membentuk triple top dan setelah dia breakout dari resisten kuat yang terbentuk dari bulan April, 3 kali dicoba dan akhirnya breakout dan terkonfirmasi juga BMRI uptrend, dan sekarang posisi harga BMRI ada di bawah dynamic resistance EMA 150. Untuk besok akan menguji lagi resistennya di 5.900, ada EMA 150 di situ. Kalau di breakout ya selanjutnya ke 6.140, ada EMA 200 di situ, dan juga di 6.370 ada resistennya. Semoga bisa mampu breakout ya dalam minggu ini di 6.370, dan di atas masih banyak gap. Ada gap juga di 6.840, ada gap juga di 7.240, dan juga gap di 7.500. BMRI cukup bagus, yang punya barang dari bawah sudah bisa pasang trailing stop atau ngikut aja sambil dipantau. Arah BMRI masih ke atas karena terlihat juga indikator MACD mengarah ke atas, dan bar chart di atas 0 juga makin kelihatan ke arah atas. Yang belum punya barang, wait and see dulu, nunggu koreksi, minimal koreksi di 5.600 atau di 5.500. Ini bisa spekulasi buy, cut lossnya ya di 5.300 atau 5.200. Seperti itu untuk BMRI. Lanjut kita ke saham kedua. Saham kedua ada TINS yang pada hari kemarin naik 6,62% ke level harga 725. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS terbentur naiknya hari ini di resistennya di 725. Untuk potensi besok tetap akan menguji lagi resistennya di 725. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke 800 sampai 825. Yang belum punya barang mending nunggu breakout ya, nunggu confirm di atas di 730 bisa spekulasi buy. Cut lossnya di bawah di 690 sampai 680 bisa cut loss di situ. Yang sudah punya barang mending dipasang trailing stop ya. Kalau yang beli di 650 sampai 680 ini bisa pasang trailing stop, karena Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat volume juga mulai meningkat dari volume biasanya hariannya, dan saat dia koreksi volume kecil dan saatnya naik dengan volume besar, itu pertanda memang arah TINS ke atas. Minimal dia nguji 825, habis itu baru koreksi bisa saja, tapi dalam ke arah 800 sampai 825 itu ada prosesnya, ada naik turunnya, jadi ada potensi juga dia malah turun lagi. Jadi sesuaikan saja dengan trading plan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli saham TINS ini. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada INTP. Yang ini yang di saham di request oleh teman di komentar YouTube yang pada hari kemarin. INTP naik tipis 0,61% ke level harga 12.300. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, INTP sideways, range sideways-nya di 11.590 sampai 13.370, dan sekarang harganya ada di 12.300. Berarti kalau naik ke 12.000 ke 13.370 masih ada potensi profit sekitar 1.000 poin ya, 1.000 poin. Jadi apakah ini layak untuk dikoleksi? Kalau dilihat dari MACD, garis indikator merah dan biru mengarah ke atas, dan bar chart juga masih di atas 0 dan masih tinggi, ya arah INTP akan ke atas, walaupun mungkin ada koreksi untuk besok. Yang mau spekulasi buy ini bisa mulai spekulasi buy, yang nggak mau ketinggalan kereta. Siapa tahu besok dia malah rebound dan langsung naik tinggi, kan kita nggak tahu, atau malah koreksi. Tapi yang ini saya kasih contoh atau simulasi yang tidak mau ketinggalan dengan resiko cut lossnya agak lebih dalam ya. Misal Bapak Ibu beli di 12.300, cut lossnya di bawah EMA 20 nya nih, di resistennya di sekitar 7%. Take profitnya mana? Take profitnya ya, di take profitnya di sini juga sekitar 8%. Tapi kalau itu mampu di breakout, sebenarnya INTP ini juga tinggal nunggu momentum ya. Udah 2 kali mencoba
breakout dari resistennya di 13.370 ini tidak mampu. Semoga ini menjadi momentum INTP untuk naik lebih tinggi ya. Kalau misalnya dia breakout, Bapak Ibu bisa take profit di EMA 150 sekitar 13%, atau Bapak Ibu bisa, kalau ternyata benar bisa tutup di atas 13.370, Bapak Ibu bisa pasang trailing stop untuk ngikut INTP lagi lanjut lebih tinggi naiknya ya. Potensinya ya paling tidak menguji ini dulu 14.000 di 14%. Asalkan dia breakout ya. Kalau dia cuma tutup di bawah garis resistennya ini ya bisa potensi ke bawah lagi koreksi. Kalau dia sudah tutup di atas ya potensi arah terdekat ke 14.000, bahkan bisa ke 15.500. Di situ ada EMA 200-nya. Seperti ini untuk Bapak Ibu kalau yang tidak mau menunggu dan tidak sabar untuk takut ketinggalan kereta. Tapi kalau Bapak Ibu yang suka sabar dan dengan resiko akan ketinggalan kereta, tapi resikonya juga kecil, walaupun ketinggalan kereta resikonya juga kecil. Nah, Bapak Ibu bisa beli di dekat-dekat support sini di 11.990. Cut loss-nya ya cuman 4% dengan potensi profit ya lebih tinggi lah di 15% sampai 16%. Jadi seperti itu untuk INTP. Kalau saya disclaimer on, saya sih berani aja beli di harga penutupan hari kemarin nih di 12.300. Saya akan hold selama di dalam area trading plan saya. Saya akan cut loss di bawah sini di 11.300. Take profitnya ya di 13.370. Tapi kalau di breakout ya saya akan ikut lagi, nggak akan saya take profit. Saya take profitnya baru di 14.000. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Langsung saja kita ke saham keempat, ada Clio. Clio pada hari kemarin ditutup di level harga 458 sama harga penutupan pada hari Jumat. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Clio masih menguji dynamic support EMA 150-nya di 455. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 450. Di situ ada support terdekatnya yang dibentuk dari bulan Mei tahun ini, sempat tertahan terus. Dan kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 440 bahkan ke 430. Yang mau spekulasi buy, bagaimana, apakah ini bisa spekulasi buy? Bisa saja Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy dengan posisi simulasi trading plan-nya seperti ini. Cut loss di 448, cut loss di 448 atau 446. Take profitnya di EMA ini sekitar 3% lebih sampai 3% di EMA 200-nya. Kalau di dekat-dekat resisten di 477 sampai 478 ada di 4%. Kalau mampu breakout ya Bapak Ibu tinggal pasang trailing stop. Tinggal Bapak Ibu pantau mampu enggak dia breakout pas harganya nanti di dekat-dekat sini. Nggak tahu besok lusa, tapi seperti ini kalau saya trading plan-nya. Clio masih sideway, range sideway-nya ada di 450 sampai 480. Dan posisi sekarang harganya di 458. Kita lihat juga MACD masih melandai, masih mengarah ke bawah ya. Semoga besok ada rebound minimal. Clio bisa tutup di 465 ya. Tutup di 465. Kalau besok Clio bisa tutup di 465, potensi bagus mengarah ke 475 sampai 480 untuk Clio. Langsung kita ke saham kelima, ada SCMA yang pada hari kemarin ditutup naik 2,35% ke level harga 1.305. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ini juga di luar pantauan ya. Padahal ini chartnya juga cukup bagus, terlihat setelah dia mencoba menguji support EMA 200-nya 3 kali gagal dan akhirnya dia rebound dan naik cukup tinggi. Kita lihat naiknya berapa persen dari EMA 200-nya ini. Sudah lumayan ya, 15% dari awal bulan. Kalau Bapak Ibu kemarin awal bulan udah beli di dekat-dekat dynamic EMA 200-nya ini, udah potensi 15% dalam 1 bulan. Itu cukup lumayan untuk di satu saham dapat 15% dalam 1 bulan. Dan Bapak Ibu bisa lihat kenaikan 3 hari ini juga disertai volume yang di atas rata-rata volume hariannya. Terlihat juga saat SCMA lagi di bawah ini mulai ada peningkatan volume ya. Nih
saat dia naik. Potensi terdekat untuk besok SCMA akan menguji resistennya di 1330. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 1400. Tapi kemungkinan juga besok dia akan ada koreksi. Tapi selama bertahan di atas 1250, selama bertahan di atas 1250, arahnya masih ke 1330 sampai 1440 untuk SCMA. Terlihat juga MACD indikatornya masih bagus, walaupun bar chart mau di bawah 0 tapi mulai menipis, dan indikator garis biru juga mengarah ke atas ya untuk memotong garis indikator merahnya. Jadi seperti itu untuk SCMA, masih arahnya ke atas, tapi bisa jadi besok juga ada koreksi kecil. Ya, langsung saja kita ke saham terakhir, ada SMGR yang pada hari kemarin ditutup naik 1% ke level harga 9.375. Langsung saja kita ke teknikalnya. Chart teknikal SMGR mantul dari dynamic supportnya EMA 260. Arah selanjutnya menguji resisten dinamik EMA 20 di 9.500. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke 9.750. Bahkan kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 10.000 dan 10.200. Di situ ada target yang saya sudah pasang 2 kali dicoba namun gagal di 10.200. Apakah ini momentum untuk SMGR membreakout nanti 10.200? Kita lihat aja. Tapi potensi bagus ya, karena candle pada hari kemarin menutup candle hari Jumat, atau menutup hampir lebih dari separuh candle hari Jumat, walaupun dari bawah dia menutupnya. Dan terlihat juga agak kurang bagus ya. Indikator MACD juga mulai mengarah untuk melandai ya. Semoga besok, kalau besok bisa rebound minimal tutup di 9.600. SMGR kemungkinan besar juga bar chart di batas 0 juga terbentuk, dan akan terbentuk juga golden cross garis biru memotong garis merah mengarah ke atas. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.